Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Festival Budaya diyakini mampu dongkrak kunjungan wisatawan. Polisi buru pelaku jambret warga Selandia Baru. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Festival Budaya yang digelar di kawasan daya tarik wisata DTW Ulun Danu Beratan diyakini mampu menjadi magnet baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tabanan. Selain menghadirkan atraksi budaya yang kuat, festival ini juga melibatkan ribuan generasi muda dan puluhan desa adat sehingga memperkuat daya tarik pariwisata berbasis budaya Bali. Direktur Utama PT Ulun Danu Beratan Lestari Iwayan Mustike mengakui festival budaya menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan daya tarik wisatawan ke kawasan Ulun Danu Beratan maupun The Blooms Garden. Optimisme tersebut diperkuat dengan program pertunjukan budaya yang rutin digelar seperti pementasan tari barong, tari kecak, serta berbagai kesenian tradisional Bali lainnya. Saat ini kunjungan wisatawan mancanegara ke DTW Ulun Danu Beratan telah mencapai 1.500 hingga 2.000 orang per hari. Sedangkan The Blooms Garden menargetkan kunjungan di atas 1.000 wisatawan. Pengelola meyakini penguatan atraksi budaya akan semakin memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan minat kunjungan. Tapi astong kare kita percaya dan yakin Ulun Danu dan The Bloom tetap akan meningkat karena kita punya konsep setiap minggu pertama dan kedua itu ada pementasan barong, kemudian kecak dan sebagainya lah. Tarian Bali itu yang budaya kita juga angkat. Keberadaan festival budaya dan berbagai pengembangan destinasi diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui pariwisata yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat secara langsung, kawasan Ulun Danu Beratan diharapkan semakin mampu menjadi destinasi unggulan Bali yang berkelanjutan. Yana dan Mastike, Bali TV. Parade Gebogan dan Bleganjur tahun 2026 di kawasan The Blooms Bali digelar daya tarik wisata atau DTW Ulun Danu Beratan, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Minggu 21 Juni 2026, resmi dibuka Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya. Kegiatan yang berlangsung hingga 9 Agustus 2026 ini menghadirkan konsep baru berupa lomba gebogan berbahan buah lokal yang dipadukan dengan atraksi seni budaya dan peluncuran tari maskot baru Ulun Danu Beratan, Tari Prabaing Ranu. Pembukaan festival yang mengusung semangat pelestarian budaya tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya. Event budaya yang terbuka bagi seluruh pengunjung destinasi wisata ini menjadi salah satu agenda unggulan untuk memperkuat daya tarik pariwisata kawasan Bedugul selama musim kunjungan wisatawan. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya mengapresiasi konsistensi DTW Ulun Danu Beratan dan The Blooms dalam menghadirkan berbagai event budaya yang melibatkan masyarakat. Menurutnya parade Gebogan dan Bleganjur tidak hanya menjadi sarana promosi destinasi wisata, tetapi juga wadah pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Bali. Kegiatan tersebut dinilai mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi wisatawan karena tidak hanya menikmati panorama alam Bedugul dan Danu Beratan, tetapi juga dapat menyaksikan langsung berbagai atraksi budaya yang ditampilkan masyarakat setempat. Selain itu, festival budaya juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat karena melibatkan sanggar seni, seketrune, kelompok PKK, pelaku UMKM, hingga sektor jasa pendukung lainnya. Ada festival, parade Gebogan dan parade Bleganjur yang diselenggarakan oleh
DTW Ulun Danu ini sangat luar biasa. Setiap objek wisata yang kita miliki secara rutin memang harus kita promosikan. Baik kita kembangkan seni budaya maupun kita kembangkan sektor ekonomi UMKM yang ada di sekitarnya, kuliner dan lain-lain. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur The Bloom dan Ulun Danu bahwa mereka di sini banyak memiliki sanggar seni budaya yang memang salah satu menjaga pelestari budaya. Nah, ketika sanggar dan pelestari budaya ini hidup, ditampilkanlah di sini di objek-objek wisata. Sementara itu, Direktur Utama PT Ulun Danu Beratan Lestari Iwayan Mustike menjelaskan, festival tahun ini mengusung tema Dharma Santi Mahotsawa yang bermakna merajut persatuan melalui seni dan tradisi. Festival berlangsung selama sekitar 1,5 bulan dari 21 Juni hingga 9 Agustus 2026 dengan melibatkan 20 desa adat di kawasan penyangga DTW Ulun Danu Beratan. Berbeda dari tahun sebelumnya, parade Gebogan kali ini mengangkat potensi buah lokal hasil pertanian Kecamatan Batu Riti. Gebogan yang ditampilkan tidak hanya diparadekan, tetapi juga dilombakan melalui proses penilaian sebelum ditampilkan kepada wisatawan. Panitia akan memilih 4 pemenang terbaik yang berhak memperoleh hadiah uang tunai dan kembali tampil pada puncak acara penutupan festival. Konsep baru tersebut dirancang untuk memberikan nilai edukatif kepada wisatawan. Pada kesempatan ini, daya tarik wisata Ulun Danu Beratan juga melaunching tari maskot baru Ulun Danu Beratan Tari Prabaing Ranu. Setiap tahun kita adakan festival ini, tapi yang sekarang beda dengan yang lain. Kenapa saya katakan dulu? Pertama, pementasan tari maskot kita yang mendapat apresiasi dari penonton luar biasa. Yang tadi yang dipentaskan Dewi Danunya itu sesuai dengan makna, itu catur lawa jajar kemiri catur lawanya itu yang 4 pengibah Ulun Danu Beratan, yaitu Batum salah satunya, Pucak Sangkur, Kayu Sugih, Pucak Mangu, Sarung Rantibang. Di tengahnya itu Dewi Danu, itulah konsep secara umum Dewi Danunya. Itu yang memaknai pementasan hari ini. Manajemen DTW Ulun Danu Beratan mencatat penyelenggaraan event budaya seperti Parade Gebogan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke The Blooms hingga hampir 20%. Bahkan sejumlah agen perjalanan telah menyesuaikan paket wisata mereka agar wisatawan dapat menyaksikan langsung atraksi budaya yang menjadi ciri khas kawasan Bedugul tersebut. Yana dan Mastike, Bali TV. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali menghadapi persoalan pelik, baik persoalan lingkungan, sampah, kemacetan maupun kependudukan. Di tengah situasi tersebut, generasi muda lintas etnis, suku dan agama di Denpasar sudah saatnya untuk merapatkan barisan dan bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan khususnya di sektor pariwisata. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan urat nadi perekonomian Bali tengah menghadapi tantangan dualisme yang nyata. Di satu sisi, arus digitalisasi membuka peluang akselerasi ekonomi kreatif dan pariwisata urban. Di sisi lain, keterbatasan ruang fisik, kemacetan, dan ketimpangan infrastruktur antar wilayah suburban menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Urban planning atau perencanaan kota di era digital tidak lagi hanya bicara tentang zonasi fisik atau tata ruang konvensional, melainkan bagaimana mengintegrasikan infrastruktur digital untuk menciptakan keadilan ekonomi. Kebijakan investasi, pengembangan UMKM digital, dan regulasi pusat yang diturunkan ke daerah memegang peran kunci. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kalangan termasuk para generasi muda Denpasar sudah semestinya ikut tampil dan berkolaborasi membangun kota Denpasar. Hal tersebut ditegaskan pelaku usaha sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kadin Denpasar Yusuf Ali ditemui di sela-sela acara pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Denpasar Masa Bakti 2026-2027, Sabtu 20 Juni 2026 malam. Dirinya menegaskan HMI sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan dengan berbagai latar belakang keahlian dinilai merupakan aset bagi kota Denpasar untuk bisa berkolaborasi di berbagai sektor pembangunan khususnya pariwisata. Dengan landasan kebersamaan, dengan landasan koordinasi berorganisasi dari awal, itu adalah membuat mereka bisa mengerti bagaimana cara mengembangkan
kebutuhan-kebutuhan tantangan-tantangan di Kota Bali, di Pulau Bali, di Kota Denpasar, terutama di bidang pariwisata. Karena mereka sudah hidup dan terbiasa dengan berorganisasi. Jadi saya yakin HMI juga dapat bersinergi dengan pemerintah kota pastinya. Lebih lanjut, Yusuf Ali menambahkan meski organisasi HMI Denpasar notabene bernapaskan Islam, dirinya meyakini akan dapat berbaur dengan tradisi, adat serta masyarakat Bali yang notabene mayoritas beragama Hindu. Hal tersebut mencerminkan kedewasaan dan kemoderatan para mahasiswa Islam Denpasar untuk bisa berbaur dan menyambut budaya di lingkungan masing-masing. Ari Wiratmaja, Bali TV. Polisi buru pelaku jambret warga Selandia Baru. Kami segera kembali dengan laporan. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, jajaran kepolisian masih memburu pelaku penjamretan terhadap warga asing di kawasan Underpass Tuban, Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Badung. Polisi masih memperdalam rekaman aksi jambret yang sempat viral di media sosial. Korban diketahui bernama MBE, perempuan berumur 26 tahun asal Selandia Baru. Dalam video hasil rekaman dashcam, seseorang warga yang sedang lewat dari dalam mobil terlihat korban dibonceng oleh temannya dari arah Nusa Dua ke Kuta. Saat korban fokus memegang ponsel untuk melihat navigasi maps, secara tiba-tiba dipipat oleh pelaku dari samping. Pelaku langsung menyambar ponsel korban dan kabur di tengah padatnya lalu lintas. Saat ini pemburuan terhadap pelaku masih dilakukan pihak kepolisian. Kuta Denpasar. Dan saat ini tim masih melakukan penyelidikan intensif terkait dengan informasi tersebut. Mohon kerjasamanya dari seluruh warga masyarakat terkait dengan informasi yang diperoleh untuk bisa melaporkan ke call center 110. Demikian. Sementara dari penyelidikan awal diduga pelaku merupakan komplotan sindikat jambret. Apabila ada warga yang mengetahui keberadaan pelaku, dihimbau untuk melaporkan ke kepolisian terdekat atau melalui layanan 110. Raiswantara, Bali TV. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka 5% flat dari awal hingga akhir masa angsuran. Hal tersebut disampaikan Menteri PKP usai rapat bersama dengan Danantara Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Marwarar Sirait usai rapat bersama Danantara Indonesia
guna membahas dukungan strategis terhadap program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Menteri Aram mengatakan meskipun terjadi peningkatan BI rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga FLPP sebesar 5% sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau. Terima kasih dukungan dari Danantara dan BP BUMN, Pak Rosan dan Pak Doni. Semua masih on the track. Ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Mekarta, tentunya kita hari Senin jam 1 siang akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan Presiden untuk tenor untuk KPR 40 tahun. Terima kasih sudah dibicarakan tadi sehingga nantinya bisa dijalankan. Tentu nanti aturan-aturan yang diperlukan baik dari Tapera dan juga dari Danantara sendiri akan mendukung ke arah sana. Kemudian juga kita tahu BI rate-nya juga ada peningkatan, tapi kita pastikan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa negara hadir untuk mensupport rakyatnya dalam konteks perumahan, di mana mendapatkan bunga yang tetap, jadi tidak tetap untuk rumah subsidi 5%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk membuktikan negara hadir berpihak untuk membantu rakyat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Saya rasa itu. Kemudian soal program lain, gentengisasi, kami juga mendapatkan dukungan dari perbankan, khususnya dari BRI, dan juga nanti ada. Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat. Selain itu, program gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga memperoleh dukungan dari sektor perbankan. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Jumat 19 Juni 2026. Dari atas mobil komando, Sufmi Dasko menyatakan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi Saan Mustafa, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Degam, serta Wakil Ketua Komisi 3 DPR Rano Alfat, menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Jumat 19 Juni 2026. Dari atas mobil komando, Sufmi Dasko menyatakan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah. Kehadiran para pimpinan DPR RI disambut mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana yang sejak siang berunjuk rasa di gerbang gedung utama DPR RI. Dasko mengatakan sejumlah tuntutan mahasiswa langsung disampaikan kepada pihak eksekutif melalui sambungan telepon, termasuk kepada Menteri SDM dan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, barusan kami sudah melakukan audiensi, menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Dalam aksi hari ini, mahasiswa mengusung Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Mereka meminta pemerintah memulihkan kondisi ekonomi
dan Politik Nasional mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten serta mengembalikan supremasi sipil. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pengerebongan kali ini berjalan normal. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pemirsa, jika 6 bulan lalu ritual pengerebongan yang digelar Krame Desa Adat Kesiman berjalan ngubeng alias terbatas, namun pengerebongan yang dilakukan pada Minggu Pon Medang Sia 5 Juli 2026 akan berjalan normal. Hal itu dipertegas Wakil Bendesa Adat Kesiman pada Minggu 21 Juni 2026. Ritual pengerebongan yang digelar setiap seminggu setelah Hari Raya Kuningan oleh warga Desa Adat Kesiman sempat dilakukan secara ngubeng sebanyak 2 kali. Pertama akibat situasi dalam pandemi COVID-19 dan 6 bulan lalu akibat pamudalan atau Kuri Agung Pura Agung Petilan. Sebagai sentral berlangsungnya ritual ini masih dalam proses perbaikan restorasi. Pada pengerebongan kali ini yang jatuh pada Minggu 5 Juli 2026, dipastikan ritual ini berjalan normal kembali. Pengerebongan menurut budayawan Guru Gede Anom Ranuara berjalan seperti biasa yang melibatkan Yuwana dalam lomba ngelawar dan lomba penjor. Diakuinya pengerebongan kali ini dilaksanakan secara meriah dan lengkap mengingat pembangunan sejumlah gedong dan Kuri Agung sudah rampung. Kini di Jabo Dalam Puro sudah tuntas. Pembangunan gedong desa, gedong dalam dan gedong pangerob, balai pemangku dan sesuhunan, Balai Gong dan Penyengker semuanya telah dilepaspas pada Purnama Kapat. Lalu di Jabu sisi Wantilan Petilan juga sudah tuntas. Wantilan Pura Agung Petilan fungsinya sangat strategis karena digunakan untuk murwo daksine saat pengerebongan. Desa Adat Kesiman pada 2027 tepatnya pada puncak Piodalan Pura Agung Petilan pada Umanis Galungan mendatang akan menggelar karya agung Pemahayu Jagat. Rangkaian karya akan diisi dengan ngaben masal, Maligia Punggal Masal, Masakapan Pasih Masal, dan Mapandes Masal. Berbicara masalah ritual pengerebongan yang dulunya sempat terkena salah satu hal renovasi atau dan restorasi di Pulau Bang Petilan untuk rombongan yang akan datang bahwa ngerebong
terlaksana seperti biasa. Terkait dengan itu, sekarang pas pengepakan Manis Galungan sudah seperti biasa, normal, dan Kayu Kuningan nanti pengepakan juga normal, dan akhirnya pada pengepakannya. Sesuai dengan karya napi yang kira-kira ini, persiapan karya setelah pengerebongan yang pertama adalah tentang atiwatiwut atau kayaknya dengan pengajian massal sampai 9 bulan yang dibarengi dengan meligio kumel, yaitu keterlibatan Puri Kemajuan Kesiman. Yang di antara itu ada nanti mokon Kopasih, tradisi Kesiman, dan juga Mokandes. Tahun 2027 akan karya agung yaitu Mahayu Ganda. Pas juga tepatnya pada Manis Galungan di Pekopakan 2000. Guru Gede Anem Ranwaro juga menegaskan Desa Adat Kesiman berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian situs-situs pengerebongan sebagai sebuah tradisi sakral yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WPDB. Oleh karena itu, Desa Adat terus memperkuat struktur adat dan spiritual yang selama ini menjadi identitas kawasan Kesiman. Suece, Bali TV. Puncak karya Padudusan Agung Menawaratna dan Taur Agung Balik Sumpah di Pura Dalam Pengautan Desa Adat Bekul Desa Penatih Dangin Puri Denpasar dilaksanakan Minggu 21 Juni 2026. Puncak karya dipuput 5 sulinggih dan dihadiri Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara. Yang menarik dari puncak karya Menawaratna menggunakan taur 3 kerbau bertanduk emas dan melibatkan baris gede yang ditarikan para jero bendesa adat Sekota Denpasar. Puncak karya dipuput 3 sulinggih yakni Ide Pedanda Gede Putra Bajing dari Geria Bajing, Ide Pedanda Putra Telaga dari Geria Telaga Sanur, dan Ide Pedanda Gede Made Dharmakerti dari Geria Buddha Saraswati Taman Sari Batuan Gianyar. Di Balai Paselang dipuput 2 sulinggih yakni Ide Pedanda Gede Made Karang dari Geria Karang Tampak Gangsul dan Ide Resi Agung Wayabya Suprabu Sugata Karang dari Geria Buddha Buduk Badung. Puncak karya juga disaksikan petapakan Ide Betara berupa Ratu Ayu dan Rangde Banjar Bekul, Garuda Agung Banjar Buaji, dan Ratu Barong Landung Lanang Istri Banjar Gunung. Semua petapakan Ide Betara ini adalah 2 desa adat yang disungsung masing-masing Banjar. Ya jemana karya Ide Pedanda Gede Putra Bajing menjelaskan karya Agung Menawaratna termasuk yatnya utama untuk desa adat menggunakan 3 kerbau bertanduk emas masing-masing untuk tawur, untuk titi mahmah, dan 1 lagi ditanam di palinggih dalam. Menawaratna berarti menghadirkan sinar permata dari 9 penjuru untuk melahirkan keharmonisan alam dan kesejahteraan bersama. Sekarang ini merupakan puncak karya di Pura Dalam Pengautan yang terdiri pada Banjar, Gunung, Bekul, Waji. Itu puncak karya nemoning Kulian Galungan. Karya utama dahat dengan pedanan, dengan peselang, dengan taur besar, ya, macam dan selanjutnya itu pada saat ini Menawaratna. Ratna itu berarti permata, kemudian Nawo itu 9 permata itu kita mohon dan moga dengan 9 kekuatan ini untuk masyarakat dan akhirnya untuk bisa nunas kerahayuan kerahajangan secara kami. Sementara itu, Jero Bendesa Adat Bekul Imade Yuliarte menambahkan upacara setingkat Menawaratna adalah kali pertama digelar di Pura Dalam Pangautan, sedangkan di Pura Puseh dan desa yang lokasinya satu natar dengan Pura Dalam sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Semua biaya yakni kali ini adalah hasil swadaya warga, bantuan pemerintah Kota Denpasar, dan LPD. Tujuannya guna memohon keharmonisan alam, semesta, dan kesejahteraan bersama. Suece, Bali TV. Menikmati harmoni alam di Jatiluwe Festival 2026. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, kawasan daya tarik wisata DTW Jatiluwih di Kabupaten Tabanan menguning dengan nuansa budaya. Pada Sabtu 20 Juni 2026, Jatiluwih Festival ke-7 resmi dibuka, mengusung tema In Balance with Nature Inspired by Tradition. Terasa lebih spesial dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ajang tahunan ini resmi masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 oleh Kementerian Pariwisata RI. Sebuah pengakuan nasional bagi kerja keras masyarakat lokal dalam merawat tradisi mereka. Jatiluwih bukan sekedar hamparan sawah terasering yang cantik di kamera. Di balik landscape-nya yang megah, ada sistem pengairan tradisional Subak yang berbasis filosofi Trihita Karana, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Manajer DTW Jatiluwih sekaligus Ketua Panitia John Kapurna mengingatkan bahwa status warisan budaya dunia dari UNESCO yang disandang sejak 2012 adalah buah dari konsistensi para petani lokal. Tahun ini kita melibatkan lebih banyak masyarakat lokal daripada tahun lalu. Lebih banyak memperdayakan UMKM lokal daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang membuat spesial juga pada saat Jatiluwih Festival saat ini adalah kami bekerjasama dengan Asita Bali untuk mengadakan Bali Tourism Run yang diadakan di Jatiluwih. Ini adalah untuk menyambut 100 tahun pariwisata yang ada di Bali. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya yang membuka langsung acara ini menyebut angka 7 dalam festival kali ini sebagai simbol tujuan dan keberhasilan bersama. Baginya, festival ini adalah panggung nyata bagi peradaban agraris Bali. Event ini adalah salah satu penggerak ekonomi. Jadi satu memang menjadi promosi yang memang wajib kita lakukan. Kedua juga harus terdampak terhadap ekonomi kerakyatan masyarakat sekitar. Kami di pemerintah daerah selalu mendukung, mensupport bagaimana membantu dalam rangka regulasi sehingga apa yang dilaksanakan masyarakat di Jatiluwih dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi bahkan pusat selalu harmonis. Di tengah meriahnya acara, Bupati Sanjaya juga menyelipkan pesan penting mengenai tantangan alih fungsi lahan pertanian yang membayangi Bali. Festival ini diharapkan menjadi salah satu benteng pengingat agar sektor pariwisata tidak sampai menggusur identitas asli Tabanan sebagai lumbung padi Bali melalui konsep keseimbangan negara gunung. Hendra, Bali TV. Pemirsa, makan di tengah sawah sambil mengenang masa kecil tentu menjadi memori indah yang sulit dilupakan. Sensasi ini kini banyak ditawarkan warung makan di Penebel Tabanan. Pengalaman makan bersama keluarga tercinta di tengah sawah sambil menghirup udara pedesaan sungguh menyenangkan. Di daerah Penebel Tabanan kini bermunculan warung makan atau warung kopi yang menawarkan
view sawah yang sangat menarik dengan ciri khas padi Balinya yang identik, serta panorama gunung batu karunya yang sungguh eksotik. Apalagi ditemani dengan makanan khas Bali seperti bubur Bali, jajanan khas Bali seperti laklak, ditambah dengan teh tarik, teh hangat, ataupun teh rempah-rempah, serta kopi Bali yang bisa Anda pesan. Dengan menyantap entil khas Tabanan sebagai makanan penutup, sungguh nikmat. Salah seorang pengunjung, Hesi dan Kia, mengaku pemandangan di tempat ini sangat indah dan dirinya akan berkunjung ke tempat ini saat liburan mendatang. Anda pintar senang di sini, Dek? Banyak sawahnya. Banyak ada mainan ya. Mau makan apa? Pizza. Libur sekolah membuat warung kopi dan warung makan di tengah sawah daerah Penebal ini selalu ramai dikunjungi dari pagi hari hingga sore hari. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan Haji Pemalik Sumpah, kisah kekuasaan dan kesadaran diri. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, pementasan Utsawa atau Parade Arja Klasik oleh Sanggar Sudemale, Desa Tangkas, Duta Kabupaten Kelungkung
menghadirkan garapan bertajuk Aji Pemalik Sumpah di kalangan Ayodhya pada rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48. Pementasan RJ Klasik mendapatkan sambutan antusias para pecinta seni dan penonton yang memenuhi kalangan Ayodhya. Pementasan ini mengangkat kisah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Suraraksa yang tengah mengalami kegoncangan. Sang raja yang memimpin mulai mengabaikan tanggung jawab terhadap kerajaan dan rakyatnya. Kondisi tersebut dipicu oleh siasat licik mertua Sang Prabu, Ida Dewa Agung Istri Chandrageni, yang menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi dan mengendalikan pikiran raja. Di bawah pengaruh tersebut, sang raja berubah menjadi sosok yang bertindak sewenang-wenang, hingga menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Ambisi untuk menguasai kerajaan pun semakin menguat dan mengarah pada kehancuran. Namun perjalanan cerita berubah ketika seorang mekal dari Padukuhan Sekar Mahanten menghancurkan sebuah pusaka yang menjadi titik balik. Kehadiran pusaka tersebut mampu menyadarkan Ida Dewa Agung Istri Chandrageni dari perbuatannya. Dari peristiwa itu lahir pesan moral bahwa hasrat berlebihan dan keangkara murkaan yang dijadikan dasar untuk mengejar kebahagiaan sejatinya tidak mampu menjadi jalan untuk menyempurnakan jiwa. Ketua Sanggar Sudamala, Komang Sukarya menyampaikan bahwa tema Aji Pemalik Sumpah dipilih untuk menghadirkan refleksi tentang pentingnya mengendalikan diri, kebijaksanaan, dan kesadaran bahwa kekuasaan tanpa nilai moral akan membawa kehancuran. Mulat sarir penyadaran diri sesuai dengan Atma Kirti niki sebagai tokoh-tokoh sentral dalam Arjen niki. Nah, itulah yang menjadi prioritas kita di dalam menyampaikan kesan dan pesan terhadap penonton. Garapan ini digagas oleh Igede Lepang sebagai ide cerita sekaligus pembina tari dengan pembinaan tabuh oleh Jaya Sardula. Melalui balutan seni RJ Klasik, penampilan Duta Kabupaten Kelungkung menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur tetapi juga syarat nilai etika dan pembelajaran kehidupan. Yana dan Edi, Bali TV. Umat Hindu dan Sarati Banten, wilayah DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya ngaturang ayah atau gotong royong dalam rangka menyambut Pujawali ke-41 Pura Amerta Jati Pangkalan Jati pada 29 Juni 2026 mendatang. Ngaturang ayah adalah mewujudkan pengabdian suci dan kerja bakti tanpa pamrih sebagai implementasi ajaran karma marga. Tradisi ini dilakukan untuk menyucikan karma, mempererat kebersamaan umat, dan menyukseskan Pujawali Pura Amerta Jati Pangkalan Jati. Umat Hindu dan Sarati Banten wilayah DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya turut hadir mengikuti ngaturang ayah atau gotong royong dalam rangka menyambut Pujawali ke-41 Pura Amerta Jati Pangkalan Jati yang jatuh di tanggal 29 Juni 2026. Ketua Panitia Pujawali yang ke-41 Pura Amerta Jati Pangkalan Jati, Iketut Sugiyata mengatakan, ngaturang ayah adalah mewujudkan pengabdian suci dan kerja bakti tanpa pamrih sebagai implementasi ajaran karma marga. Tradisi ini dilakukan untuk menyucikan karma, mempererat kebersamaan umat, serta mendukung pelaksanaan upacara keagamaan demi mencapai keseimbangan hidup dan kebahagiaan rohani. Hal ini juga sejalan dengan konsep ajaran Hindu mengenai Trihita Karana, di mana ngaturang ayah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Bebantanan terkait dengan motor pioning nanti tanggal 22 Juni hari Senin itu kita akan motor pioning yang akan dipuput oleh Ida Peranda dari Panji Sogate. Jadi fokus ibu-ibunya mempersiapkan pembantenan untuk perkara itu. Nanti pas selesai motor tuning itu dilanjutkan nyamuh oleh ibu-ibu Sarati Banten. Kemudian bapak-bapaknya ini mempersiapkan sarana-sarana lainnya yang masih belum selesai ya, seperti pembersihan dan pemasangan wastra dan perapian-perapian di tempat lainnya.
Untuk kegiatan hari ini Patut yang ngayah ibu-ibu dari mana saja nih Patut? Ibu-ibu yang ngayah niki ibu-ibu Seraki khususnya se-Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Siap Pengempon, Ramat Kejati niki kompak guyub niki. Niki terus ngayah niki ibu-ibunya sampai dengan hari H. Lalu kompak guyub itu yang paling utama, sehingga karya suci Bojowali yang ke-1 ini labda karya memperoleh vibrasi yang positif untuk. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cegatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.